Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Wah, saya nggak sangka kita ketemu dengan keluarga Perwata. Udah lama sekali ya. Bu Ros, aduh kita Toronto waktu itu mungkin 25 tahun, nggak tahu begitu lama. Ternyata sudah ketemu juga sama juga waktu itu kita bicara retreat juga di LA itu berapa? 25 tahun juga, 2 lebih. Lebih ya, waduh. Nggak sangka nih kita ketemu dengan saudara-saudara semua di sini. Saya percaya saudara, saya benar-benar imani, saya bersyukur. Saudara perlu bersyukur, ini gereja keluarga Kristus. Saya lihat ini keluarga saudara. Saudara, suatu berkat kalau saudara bisa ada di sini saudara. Karena terus terang, saya dari background dulu dari gereja ya yang adem ayem gitu, tahu saudara, adem ayem, tahu ya adem ayem, nggak ada boleh kata tenang gitu. Nah, bersyukur tahun kira-kira 2010 kita berusaha mengenai mengikuti melalui Andrew Wommack. Itu mulai tahun 2010 itu, dan saya bersyukur istri saya rajin sekali, kita beli semua bukunya dari Andrew Wommack gitu. Pelajaran untuk yang Karis sekarang Ibu Setini yang ya ngikutin pelajaran Karis, saya lihat sebab waktu itu saya lihat ini balance, ini suatu boleh kata satu teologi yang saya lihat very balancing, bahwa Tuhan sudah memberikan semua buat kita anak-anak Tuhan. Semua problemnya kita nggak dapatkan karena kita nggak ambil dengan iman. Sebab itu katakan the just shall live by faith, biar orang benar hidup oleh iman. Sudah tadi kita tentukan nothing is impossible. Semuanya akan mungkin terjadi, tapi perlu dengan iman. Kita ambil dengan iman. Dan saya bersyukur waktu istri saya, waktu dia dapat ini, dia pernah pelajaran, dia buku itu pelajaran, dia hidupin. Sudah memang benar sudah terjadi. Sebab itu saya minta istri saya, dia punya karunia untuk bukan hanya sebagai teacher, sebagai mengajar, tapi exhorter. Exhorter itu bukan lihat saya kasih pelajaran, kan ada guru yang kasih pelajaran nanti terserah kamu. Tapi ini dia membawakan kayak makanan tuh diracikin, disiapin untuk kita bisa mempraktekkan dalam hidup. Itu saya minta Hana langsung untuk bisa membawakan firman. Bersyukur sudah kita udah menikah, barusan celebrate 50 tahun. Bayangin. Saudara, ada kata-kata begini saudara. The first ada before marriage opposite attract. Sebelum menikah lawan itu ketarik ya. Yes, tapi after marriage opposite attack. Jadi saling pukul-pukulan. Karena apa? Biasanya ketariknya karena dia ketarik ke saya karena banyak ngomong. Saya ramai, gembira, dia orang pendiam. Tapi setelah menikah dia ngomong, kamu kebanyakan ngomong. Ribut terus, personality-nya beda sekali ternyata. Dan secara manusia mungkin kita sudah cerai kalau nggak mengenal Tuhan. Dia tahu bahwa nggak bisa. Ternyata personality-nya itu beda. Dia orang yang saya orang yang intim, orang yang cincai, easy going. Tapi dia orang yang perfectionist. Orang perfectionist itu teratur semuanya. Semua yang saya lakukan salah, cara makannya salah, ngomongnya salah, jalannya salah semuanya. Sampai dia mau cerai nggak bisa, katanya sudah stuck jadi anak Tuhan, nggak bisa. Tapi saudara, setelah lihat personality, ternyata saudara, gara-gara itu personality itu, kita benar-benar lihat kasih anugerah, kita disatukan, kita sampai sudah barusan celebrate 50 tahun, kita karunia 3 anak, dikarunia 9 cucu. Puji Tuhan. Saya langsung aja. Shalom saudara-saudara sekalian. Ya, pada hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya beri topik hidup dalam kasih. Kalau saudara mendengar kata hidup dalam kasih, pasti saudara bikin, aduh perkara kasih lagi ya, rasanya bosan. Udah dengar kasih terus. Saya percaya setiap jemaat dimanapun juga pasti sudah belajar mengenai kasih. Tapi marilah hari ini kita bukan cuma belajar tentang kasih, tapi mari kita mempraktekkan di dalam kasih yang Tuhan mau kita pelajari hari ini. Saudara, pada waktu saya diberi untuk bicara
mengenai kasih, saya bilang Tuhan, udah banyak ya orang dengar khotbah mengenai kasih itu, apalagi yang mesti dibicarakan. Tapi kemudian saya dikasih ayat juga oleh Ibu Sutini dari 1 Yohanes 4, mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, saya percaya saudara sudah hafal ayat ini. Tapi mari kita lihat ayat ini bukan hanya merupakan satu pelajaran saja yang kita bisa pecah-pecah, kita bisa uraikan dan sebagainya. Tapi mari kita sekarang lihat perkataan di sini. Yohanes menuliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini adalah suatu ajakan dari Tuhan. Marilah kita saling mengasihi. Bukan cuma belajar tentang kasih, tapi marilah kita mengasihi. So itu mari kita, saudara di sini adalah gereja keluarga ya, bagus sekali. Gereja keluarga, waktu kita di Toronto juga gereja kami adalah gereja keluarga, makan sama-sama, masak sama-sama, segala sama-sama, dan kita seperti keluarga. Sebab itu bagus sekali kalau kita ini merupakan gereja keluarga. Nah, saudara sudah pasti sudah sering sekali bertemu seperti ini. Mari saudara lihat sekeliling teman-teman yang mungkin sudah ketemu setiap minggu. Pada waktu saudara melihat ini karena Tuhan ajak, marilah, kata Tuhan, marilah kita saling mengasihi. So itu mari kita lihat tetangga kita, saudara-saudara kita di sekeliling ini. Bagaimana perasaan saudara kepada mereka semua, teman-teman di sekeliling. Mungkin saudara bilang, oh saya suka sama dia, cocok sekali sifatnya sama saya. Oh saya suka sama dia, tapi yang itu enggak gitu tuh, saya enggak gitu suka gitu. Mungkin kita lihat yang itu lebih lagi, kadang-kadang benciin gitu kan. Nah mari kita jujur saudara pada saat ini, lihat tetangga kita, yang mana yang saudara merasa dekat sekali, yang mana yang saudara melihat enggak gitu dekat, jauh, tidak terlalu suka. Nah biarlah kita jujur pada hari ini. Jadi saya percaya saudara mungkin enggak pernah atau jarang melihat dan meneliti apakah saya mengasihi semua saudara-saudara saya. Dan Tuhan hari ini mengajak, marilah kita saling mengasihi. Supaya nanti selesai dari kebaktian ini saudara, dibawa pulang saudara. Siapa yang saudara tidak suka, siapa yang saudara tidak cocok, kemudian saudara deal dengan Tuhan. Saudara bawakan itu ke hadirat Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya untuk saya mengasihi? Karena Engkau mengajak saya. Marilah kita saling mengasihi. Biar itu jangan cuma sekedar perkataan saudara. Mari kita benar-benar hari ini akan mempelajari diri kita sendiri. Sampai di mana kasih kita. Apakah kasih Tuhan mengalir melalui hidup kita atau tidak. Karena mengapa saudara? Kalau saudara masih melihat bahwa ada banyak orang yang kita tidak begitu suka. Ada jam nggak di sini ya? Ada. Oke. Saya nggak mau nanti ngomong kebanyakan. Oke. Jam 10.40. Oke. Jadi kita jangan sampai lewatkan hari ini begitu saja. Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi. Kenapa saudara? Seringkali masih, walaupun kita bertemu berkali-kali, walaupun kita mengatakan ini adalah gereja keluarga, tapi kalau saudara jujur, pasti ada di antara saudara-saudara sini yang saudara tidak suka. Ya, yang saudara merasa, ya oke lah, tapi, gitu, ada tapinya gitu kan. Nah saudara, mengapa seperti itu? Karena kalau kita mau jujur, kita melihat orang-orang di sekeliling kita berusaha mengasihi, tetapi kasih yang kita berikan kepada mereka itu adalah kasih manusia. Kasih manusia yang sangat terbatas. Bukan kasih Tuhan. Kita lagi diajak oleh Tuhan untuk mengasihi dengan kasih Tuhan.
Tadi Pak Sujo barusan ceritakan bagaimana kita sekarang sudah 50 tahun menikah. Ya, orang biasanya begitu, waktu yang lalu kita undang banyak, kita undang keluarga Perwata juga. Waktu itu nggak ada yang bisa datang dari sini karena ada pesta juga di keluarga Perwata, ada pesta buat cucu atau buyut ya, ya cicit. Ya, jadi nggak ada yang bisa datang. Tapi pada waktu kita merayakan itu pasti orang berkata, wah hebat ya, sudah 50 tahun ya, hebat ya. Iya, kelihatannya hebat ya, karena nggak tahu gelombang yang kita lewati selama 50 tahun itu. Nah, tadi Pak Sujo bilang sendiri, perbedaan antara kita, saya dan dia. Gitu. Jadi kita menikah karena pasti saya melihat dia, saya tertarik karena dia beda sekali dengan saya. Dia orang yang friendly ya, suka bergaul. Dia bisa bicara pada orang tua, anak kecil, orang perempuan, laki-laki. Dia sama semua bisa. Dia bisa ngomong sama semua orang. Saya bilang, kok ada ya? Bisa ya? Oh, thank you. Saya bilang, sorry. Kok bisa ya ngomong sama orang? Terus saya bilang, ngomong apa aja sih? Kalau saya cuma bicara sama orang, kalau saya bilang, hai, dari mana sih asalnya? Oh, dari Tangerang. Oke. Tanya apa lagi ya? Tanya apa? Saya nggak punya topik lagi. Oh, di Tangerang. Udah lama tinggal. Oh, udah 30 tahun. Apalagi ya? Habis bahan saya untuk bicara tuh habis. Kalau dia itu dia bisa ngomong ke kanan, ke kiri, ke kanan. Sampai 1 jam nggak habis-habis. Padahal baru pernah ketemu orang itu sih. Jadi saya pada waktu melihat dia, saya tertarik karena perbedaan itu. Yang tadi dia katakan, before marriage, opposite attract. Ya. Saya tertarik kepada perbedaan itu. Saya mengagumi dia, kok hebat ya gitu. Kemudian dia mungkin tertarik sama saya karena saya diem, nggak banyak ngomong. Tapi setelah menikah, mulai saya lihat kelemahannya dia semua. Saya orang yang sangat perfeksionis, maunya semua teratur. Dia adalah orang yang jalan kemana-mana, dia orang yang katakan cincai ya, semuanya oke gitu. Buat saya nanti dulu, ini ditaruh kembali, ini harus dibereskan, dia enggak. Jadi kita seringkali bentrok. Bentroknya bukan dia loh, saya. Ya, karena saya yang perfeksionis, saya yang menuntut dia. Kenapa sih kamu ini nggak ditaruh lagi? Kenapa sih ini? Pada waktu ketemu orang, kenapa sih kamu ngomong terus? Nanti kamu banyak salah ngomong kayak gitu. Jadi semuanya salah. Akhirnya betul seperti yang dia tadi katakan, bahwa saya melihat dia tuh sampai semuanya salah. Cara dia makan salah, cara dia ngomong salah, cara dia jalan salah. Saya marah tuh, saya kesel. Sampai saya kena migrain. Saya kena migrain karena marah terus. Dia orangnya baik sekali. Jadi ribut itu cuma satu arah. Saya yang boleh dibilang seperti saya megang senapan itu. Salah, cedor gitu. Dan dia baik sekali sama saya. Kalau saya marah nih, oh ya sorry. Dia bilang sorry. Saya marah terus dan saya yang kena migrain. Dan pada waktu itu saya bilang, Tuhan apa saya bisa kuat? Baru tahun kedua, mau tahun ketiga, saya bilang, apa saya bisa kuat hidup sama dia seumur hidup? Nah itu, disitulah saudara, saya mulai berdoa. Sebagai anak Tuhan, saya ke gereja setiap minggu, saya belajar Bible study, saya semua itu. Tapi semua tidak benar-benar membantu saya. Sampai saya datang ke hadapan Tuhan dan saya bilang, Tuhan, apa ini? Problemnya apa, Tuhan? Tuhan tunjukkan pada saya. Saya coba mengasihi dia dengan kasih manusia. Kasih manusia itu ada batasnya. Pada satu titik habis, kasih itu habis. Dan saya baru sadar, iya benar Tuhan. Yang saya perlu adalah kasihnya Tuhan. Kasih agape. Saya nggak perlu pergi ke situ, pasti saudara sudah belajar mengenai kasih agape. Kasihnya Tuhan, kasih agape. Yang saya akan bisa mengasihi walaupun seperti apa dia. Nah itulah kasih agape. Saya bilang saya nggak punya Tuhan. Saya nggak punya. Padahal saudara, saya punya. Saudara semua punya kasih agape itu.
Kalau saudara adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara punya kasih agape itu. Kasih agape itu adalah kasihnya Tuhan sendiri. Setiap kita yang sudah menerima Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Kasih agape itu ada di dalam kita. Sebab itu pada hari ini tadi saya menantang saudara, lihat tetangga saudara semua, yang mana yang saudara kurang suka. Percayalah, kalau saudara sadar akan adanya kasih agape, saudara akan bisa mengasihi dia. Itulah sebabnya saudara, saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya berkata, Tuhan, saya tahu saya tidak bisa bercerai sebagai anak Tuhan, saya nggak bisa bercerai. Dan saya bilang, Tuhan, saya minta biar Engkau yang nyatakan kasih-Mu. Biar kasih-Mu boleh bekerja di dalam hidup saya. Saya minta Tuhan kasih agape itu. Saya tahu saya sudah punya, tapi biarkan kasih agape itu mulai manifest dalam hidup saya. Saya berdoa, terus setiap hari saya berdoa. So nggak ada jalan lain. Sesudah kira-kira sebulan, tanpa saya sadari, saya percaya saya dapati kasih agape itu. Bagaimana saya bisa tahu? Saya mulai melihat dia beda. Mulai melihat dia itu berbeda sekali. Saya melihat dia kok orangnya sabar. Saya ngamuk-ngamuk, dia sabar. Dia bilang sorry. Dia tidak pernah marah sama saya. Dulu saya nggak bisa lihat itu. Tapi sekarang saya bisa melihat, dia itu sabar sekali. Dia tidak pernah marah sama saya. Apapun juga dia baik sekali. Saya bilang, aduh Tuhan, sekarang saya baru bisa lihat Tuhan, kalau suami saya bukan dia, mungkin saya sudah digampar kanan kiri saudara. Karena saya nggak bisa diam, saudara. Marah-marah terus. Jadi di situ saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan pada saya suami yang benar. Kalau bukan dia entah saya bagaimana. Dan saya mulai berubah, saya mulai melihat kasihnya, saya mulai melihat kebaikannya. Itu yang mempertahankan kami bisa terus hidup sampai sekarang. Makin lama kasih kami makin mendalam. Setiap kali saya berbicara dengan anak-anak muda, saudara, ini udah dibuka tapi belum diminum. Setiap kali saya kumpulkan anak-anak muda, berbicara mengenai pacaran segala macam, saya katakan, kalau kamu mau menikah, syarat satu yang paling penting, saya bilang, kamu menikah dengan anak Tuhan. Seorang yang mempunyai Kristus di dalam dia. Sebab kalau kamu menikah dengan orang yang mempunyai Yesus di dalam saudara, saudara punya kasih agape. Akan ada saatnya di dalam hidup ini, kasih kita habis. Tetapi kalau kita mempunyai Yesus, kasih Tuhan itu yang akan bersemi terus, tidak pernah habis-habisnya. Itu yang akan mempertahankan kehidupan kita bisa bersama-sama sampai di end. Jadi saya bilang, nomor satu itu syarat yang utama. Seorang yang mempunyai Kristus di dalam kamu, baru kamu bisa hidup dengan benar. Sebab itu hari ini, just step yang pertama saja. Tuhan berkata, marilah kita saling mengasihi. Itu bukan cuman pelajaran, bukan cuma sesuatu yang dimasukkan otak kita. Tapi sekali lagi, kalau ada waktu nanti perhatikan lagi. Siapa yang saudara tidak suka? Siapa yang saudara tidak suka? Jadikan pekerjaan rumah, bawa itu ke rumah. Kemudian nanti malam saudara pikirkan, Tuhan, tadi kalau saya mau jujur, saya nggak suka sama si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Dan saya minta Tuhan, tolong. Agar supaya ajakan Tuhan di sini, marilah kita saling mengasihi. Itu benar-benar menjadi kenyataan di dalam hidup saya. Ke gereja bukan hanya sekedar ke gereja, bukan hanya sekedar mendapatkan satu pelajaran kemudian kita pulang dari sini semuanya hilang. Tetapi kita akan bawa terus dan kasih kita kepada sesama kita makin lama makin mendalam, makin lama makin mendalam. Nah, saudara, jadi kita lihat nomor satu. Kita punya Kristus, dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih, bukan punya kasih. Bukan. Manusia mempunyai kasih, saudara. Dan saya katakan, saya sudah coba, kasih saya habis. Sebentar kasih saya habis.
Tapi ini mau katakan, Tuhan adalah kasih. Jadi untuk kita bisa mengasihi itu selalu ingat-ingat akan hadirat Tuhan. Tuhan hadir bersama dengan saya. Kalau saudara sedang melihat seseorang yang saudara kesel sekali, benci sekali. Tuhan, you love him. Engkau mengasihi dia. Biar kasihmu mengalir melalui hidup saya. Biarlah kasihmu mengalir melalui hidup saya. Nah, saudara, kemudian mari kita lihat ini saya memang dikasih bacaan panjang. Saya tahu Bu Sutini tidak menyuruh saya khotbah semuanya, enggak. Tapi saya loncat-loncat dari 1 Yohanes pasal yang keempat tadi. Kalau kita melihat kasih Tuhan itu, kita lagi bicara mengenai kasih. Kasih Tuhan itu yang paling gampang dipelajari dari 1 Korintus pasal 13 ya. Nah, sudah tahu setiap kali ada pernikahan, ya, couple itu lagi diberkati, kebanyakan pendeta berkhotbah dari 1 Korintus pasal 13. Dikhotbahkan. Kasih itu panjang sabar, jadi kamu nanti mesti sabar satu sama lainnya. Kasih itu tidak sombong, kasih itu murah hati, kasih itu semua ada di dalam 1 Korintus pasal 13. Dan biasanya yang ditekankan itu, ya saudara. Pada waktu saya membaca itu 1 Korintus pasal 13 untuk menyiapkan di sini, saya tidak mau lihat banyak-banyak dari itu, saudara sudah mengerti semua, tapi saya bilang saya mau kasih tahu satu saja. Yang paling penting kalau saya lihat dari ini adalah kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Kasih itu mempunyai kuasa untuk mengampuni. Nah, ini yang seringkali mungkin kita lewatkan. Saya percaya pada waktu saudara dengar ini, saudara bilang, saya tahu itu, saya tahu. Ya, mungkin saudara tahu. Tapi masih adakah di dalam hati saudara orang yang masih saudara benci? Orang yang masih saudara tidak bisa ampuni. Karena quality daripada kasih Tuhan itu, dia bisa mempunyai kuasa untuk mengampuni di situ. Jadi saya mau bawakan mengenai pengampunan ini karena begini, saudara, itu kuasa daripada Tuhan yang diberikan pada kita. Jangan kita anggap enteng. Kita bisa berkata, ya setiap orang juga punyalah musuh, punyalah orang yang kita benci. Masa sih nggak ada? Pasti ada. Saudara, ini bukan perkara ada atau bagaimana, tapi kita melihat apakah sudah kita ampuni. Karena kepahitan itu racun, saudara. Kepahitan itu racun. Mungkin kita bisa berkata, saya membenci dia karena ada sebabnya. Sebabnya dia begini. Kita punya list kejahatan daripada orang itu. Itu bukan perkaranya. Apakah saudara sudah ampuni belum? Karena kalau belum, kepahitan itu seperti racun yang saudara simpan di sini. Mungkin kita anggap enteng. Ya habis, memangnya dia yang berbuat salah sama saya. Gak jadi soal dia berbuat salah. Apakah saudara masih punya racun itu di dalam? Sebab racun itu kalau masih ada di dalam, ini akan menyebar, akan menjadi penyakit. Jangan kaget, saudara. Kalau tiba-tiba ada penyakit ini, cancer, ada apa sih? Jangan kita berpikir, ya itu mungkin saya salah makan. Ya mungkin bisa salah makan. Tapi saudara, kalau kita mau renungkan, mau datang kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya apa yang menyebabkan penyakit ini. Ada banyak penyakit yang disebabkan karena kepahitan. Nah, hari ini saya ingin bawa kepada saudara, kasih Tuhan yang kita baca ini punya kuasa untuk membersihkan kita dari kepahitan itu. Dan jangan kita anggap enteng, jangan kita abaikan kalau kita tahu kita punya kepahitan. Ada banyak orang yang berkata, buat saya, kalau saya disakiti misalnya, saya ditipu dengan uang sekian miliar, sekian berapa itu, buat saya nggak apa-apa. Tapi yang dia lakukan pada saya itu bukan perkara duit. Perkara dia mengkhianati nama saya, itu saya tidak bisa ampuni. Ada lagi yang berkata, kalau saya buat gini nggak apa-apa, tapi ini yang bikin saya tidak bisa mengampuni dia. Jadi saudara, saya mau hari ini, walaupun saudara sudah sering dengar khotbah mengenai pengampunan, pertanyaannya bukannya
tahu mengenai pengampunan? Sudahkah saudara mengampuni? Kalau belum, saudara, lakukan. Jangan kita anggap enteng. Jangan tunggu sampai ada penyakit atau apa yang timbul di dalam diri kita. Baru kita tanya Tuhan, apa ini Tuhan? Kenapa Tuhan? Ini. Mari kita periksa diri kita. Saudara, banyak orang berkata, saya nggak bisa mengampuni. Saya tidak bisa mengampuni. Kamu nggak tahu sih apa yang dia lakukan pada saya. Kamu nggak tahu, saya tidak bisa mengampuni. Saudara, saya mau ceritakan satu kejadian yang entah saudara pernah dengar atau saudara pernah lihat film. Film yang berjudul The Hiding Place. Siapa yang pernah nonton? The Hiding Place. Gak ada. Ini film saudara. Tapi ini kejadian nyata yang dibikin film. Yang mengalami kejadian ini adalah seorang yang bernama Corrie ten Boom. Pernah dengar suaranya? Corrie ten Boom. Corrie ten Boom itu seorang Belanda. Ini benar-benar terjadi. Saya dengarkan kesaksian dia di 700 Club. Nah, si Corrie ten Boom ini orang Belanda, tinggal di Belanda, dan dia dan ayahnya dan kakaknya tinggal di satu rumah di Belanda, itu pada zaman Nazi. Pada waktu orang-orang Yahudi banyak ditangkapi oleh orang-orang oleh Nazi untuk dibunuh, dimasukkan gas chamber. Nah, keluarga Corrie ten Boom ini kasihan sekali melihat orang-orang Yahudi yang banyak ditangkapi, masukkan ke ke tempat digas untuk dimatiin semua. Jadi dia dengan papanya dan sisternya, kakaknya dia, itu kumpulkan. Kalau dia melihat orang-orang, ada orang Yahudi yang itu dia suruh masuk ke rumah dia. Dia sembunyikan di rumah dia supaya jangan ditangkap oleh orang Jerman. Supaya jangan ditangkap oleh Nazi. Nah kemudian dia itu sudah berbulan-bulan dia menolongi orang-orang Yahudi itu. Banyak yang sudah tertolong. Tapi satu kali dia ketahuan. Orang Jerman Nazi itu find out dia keluarga itu menyembunyikan orang-orang Yahudi. Akhirnya digerebek semua, orang-orang Yahudi ditangkap semua, dibunuh semua, dan keluarga Corrie ten Boom ini juga ditangkap semua, dimasukkan ke concentration camp di sana. Mereka disiksa di sana. Ayahnya disiksa di situ, disiksa sampai nggak berapa lama mati karena siksaan itu. Kakaknya yang perempuan bernama Betsy juga disiksa di situ. Corrie ten Boom menyaksikan sendiri kakaknya disiksa oleh guard yang menjaga di penjara itu, dipukuli, diapain, disiksa sampai tidak lama mati karena siksaan itu. Corrie ten Boom sendiri di situ juga menerima siksaan, tapi gak tahu kenapa dia tiba-tiba dikeluarkan dari penjara. Sesudah ayahnya meninggal, sesudah kakaknya meninggal, dia dikeluarkan dari penjara. Dia sendiri bingung, loh kok kenapa? Ya sudah, dia gak berani bicara apa-apa, dikeluarkan dari penjara, dia jalan aja keluar, lepas. Dia gak berani nengok ke belakang karena dia bilang, saya gak ngerti kenapa saya dikeluarkan, tapi dia lepas. Nah sesudah dia lepas dari situ, dia kemudian pergi mencari gereja. Dan dia berbulan-bulan pergi ke gereja, memberi kesaksian kemana-mana. Di Belanda, di mana. Sampai sudah beberapa tahun kemudian, sudah Nazi itu, urusan itu sudah mulai hilang. Satu hari dia ada di Jerman. Corrie ten Boom ada di Jerman. Dia sedang berkhotbah. Dia hidupnya bersaksi, berkhotbah kemana-mana. Pada waktu itu di satu gereja di Jerman dia berkhotbah. Tema daripada khotbah dia adalah mengenai pengampunan. Ampuni setiap orang yang bersalah pada kamu. Dia berkhotbah mengenai pengampunan. Sesudah selesai khotbah, karena dia seorang guest speaker, orang tamu di situ. Biasanya begitu selesai, orang-orang banyak yang datang ke depan gitu. Ada yang mau nyalami dia, ada yang mau bicara, ada yang mau bertanya, ada yang apa-apa. Nah, dia ya dengan ramah dia meladeni orang-orang itu. Dan banyak orang di depan dia.
Tahu-tahu pada waktu dia sedang itu, ada satu orang laki-laki di sana. Jalan mendekati dia. Masuk ke tengah-tengah orang. Dia begini orang ini. Dan Corrie ten Boom melihat kepada dia. Pada waktu dia lihat, kaget saudara. Ternyata itu adalah guard yang menyiksa kakaknya. Sampai kakaknya mati. Dia melihat itu. Dan orang itu datang mengulurkan tangannya. Seakan-akan dia berkata, saya mau minta ampun sama kamu. Apa yang udah saya lakukan. Dia menjerit, Corrie, dia bilang, ampuni saya. Dia merasa bersalah. Di situ kalau saudara duduk di dalam posisi Corrie, melihat orang dalam keadaan begitu, ini orang yang membunuh kakaknya, yang menyiksa kakaknya sampai kakaknya kesakitan dan semua. Tapi sekarang dia mengeluarkan tangannya, bagaimana saudara? Dia baru khotbah, ampuni semua orang. Nah sekarang bisa enggak dia ngampuni itu orang? Dia ada di dalam posisi yang tidak mungkin. Kebayang semua waktu Betsy kakaknya disakiti, ditempelengi, dipukuli. Dia kebayang semua di mata dia. Dan pada waktu itu dia berkata, dia cerita ini lagi dalam kesaksiannya, saya dengarkan dia bilang, itu buat saya tidak mungkin saya bisa mengampuni. Tapi saya baru khotbah mengenai pengampunan. Jadi dia bilang pada waktu orang itu mengulurkan tangannya gitu. Dia mau memegang tangan itu. Tapi dia tahu dia nggak punya kuasa untuk mengampuni. Nah pada waktu itu akhirnya dia pegang tangan laki-laki itu. Sambil menjerit. Tuhan tolong. Dia. Pada waktu dia menjerit seperti itu. Dia katakan seperti ada aliran panas masuk dalam itu. Aliran kasih mengalir kepada dia. Dan memegang tangan orang itu. Saudara, kasih itu menghabiskan semuanya. Kebencian dia, kemarahan dia semua hilang. Dibersihkan oleh aliran kasih dari Tuhan kepada orang itu. Dan dia benar-benar melihat muka wajah orang itu. Dia sudah ampuni. Dia benar-benar ampuni. Kemudian dia berkata, tahukah saudara, kuasa Tuhan, kasih Tuhan satu-satunya yang akan bisa mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita. Dan dia katakan tidak ada yang tidak bisa dikalahkan oleh kasih Tuhan. Dan dia berkata begini, di dalam kesaksiannya, banyak orang yang berkata, saya sudah disakiti, terlalu sakit, dan saya tidak mungkin bisa mengampuni. Saya tidak bisa mengampuni. Setiap kali kebayang pasti saya marah sekali. Saya tidak bisa mengampuni. Disuruh apapun saya tidak bisa mengampuni. Corrie berkata, soal pengampunan bukan perkara bisa atau tidak bisa. Tetapi perkara mau atau tidak mau. Kalau kamu mau, Tuhan akan memberikan kepadamu kebisaan untuk mengampuni. Sebab bukan dengan kasih kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan keberadaan, dengan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Dialah kasih itu, dialah kasih itu. Kita cuma menjadi penyalur daripada kasih Tuhan. Sebab itu kalau kita mau mengampuni, saya mau ajak saudara-saudara semua. Apakah saudara mau mengampuni orang yang sudah bersalah pada saudara? Bukan demi keuntungan orang itu, bukan saudara. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu bukan supaya dia lepas dari salahnya, bukan. Dia tetap akan menanggung kesalahannya, saudara. Dia tetap. Tetapi kita akan bebas daripada kekotoran, daripada kejahatan orang itu. Kita mesti melihat, saudara, kalau kita disakiti orang, yang jahat siapa? Dia. Dia yang melakukan kejahatan, kemudian kejahatan itu kita simpan di dalam diri kita. Yang bodoh siapa? Kita. Karena yang jahat dia, yang harusnya menanggung kejahatannya dia, tapi kita yang pegang kejahatan dia, kita simpan di sini. Saya tidak mau ampuni dia, saya tidak mau ampuni dia. Sedangkan itu racun.
Kalau kita tidak mau mengampuni dia, kita taruh racun ini sini. Ini racun yang akan membuat tubuh kita semua bisa mendapat penyakit. Sebab itu mengampuni itu bukan perkara bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Kalau kita mau, Tuhan akan berikan pada kita kemampuan untuk melakukannya. Saya kira waktunya udah habis belum? Kenapa? Oh, oke, ada 10 menit. Jadi, saudara, di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita tahu Kristus ada di dalam kita. Jangan cuma tahu, saudara. Tahu saja nggak ada gunanya, tapi imani, rasakan. Saya berikan pada waktu pernikahan kita 50 tahun pernikahan, saya berikan plak kepada semua orang yang datang dan saya juga bawa waktu itu ke sini. Plak itu tulisan ya, yang ditulis dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. 2 Korintus 13 ayat yang ke-5 saya kasih di situ. Ya. Dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Sampai di sini dulu. Apa tegak di dalam iman itu? Apakah kamu tegak di dalam iman? Kalau kita tegak di dalam iman itu datangnya melalui pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tegak di dalam di dalam iman, berarti tingkah laku kita, langkah kita dari langkah ke langkah itu dari iman ke iman ke iman. Bagaimana berjalan dari iman ke iman, yaitu apa yang kita mau lakukan, kita tanyakan pada Tuhan. Tuhan, ini kehendak Tuhan bukan? Kalau kita mendapatkan ini dari Tuhan, berarti kita bertindak di dalam iman. Sebab iman datang melalui pendengaran akan firman Kristus. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Kemudian garis keduanya, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Kita lagi bicara, Yesus Kristus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kalau kamu tidak yakin akan adanya Kristus di dalam kamu, kamu tidak tahan uji. Tetapi itu sudah sampai, kamu tidak akan tahan uji. Jadi kehadiran Kristus di dalam diri kita ini harus kita imani, harus kita yakini bahwa Dia ada bersama dengan kita. Kalau kita tidak yakin akan kehadiran Kristus di dalam diri kita, hidup kita tidak akan tahan uji, saudara. Kenapa banyak orang kolaps, banyak orang yang terhancur, jatuh pada saat menghadapi pencobaan, pada saat menghadapi problem di dalam hidupnya, dia kalah perang. Kenapa? Karena dia tidak meyakini akan adanya Kristus di dalam kita. Ini saudara, perkara gini kelihatannya sepele. Tapi saya latihan saudara. Melatih diri saya untuk selalu sadar. Saya tidak pernah sendiri. Saya selalu bersama dengan Kristus. Saya selalu bersama dengan Kristus. Sudah 4 tahun berturut-turut kami diberi oleh Tuhan privilege ya, ke berkat untuk bisa datang ke Indonesia pada waktu winter. Saya benci sekali winter di sana, dinginnya luar biasa. Kita sudah 4 tahun berturut-turut kita sampai ke Indonesia pada waktu winter sehingga kita bisa dapat hawa hangat, nggak kedinginan. Pada tahun yang kedua, kita ke Indonesia. Biasanya kalau udah di Indonesia kita tinggal 5 bulan di Indonesia. Ya, jadi enak banget ya di Indonesia 5 bulan. Nah setelah pada yang kedua kita sampai di Indonesia, terus sudah 5 bulan kita balik ke Kanada kan. Waktu itu perjalanan kita bulan April. Kita mesti berangkat dari Jakarta ke Montreal, dari Montreal ke Toronto. Itu perjalanan kita. Nah, saya ini berangkat dari Jakarta ke Montreal. Itu 12 jam. Plane-nya 12 jam. Nah, terbangnya 12 jam. Waktu itu saya di dalam
kapal terbang, saya sering dengar, ya saya udah puluhan kali di kapal terbang. Sering orang dengar bilang, nanti kalau di kapal terbang tuh yang suka jalan, jangan duduk terus. Jalan gitu kan, jalan. Nah, saya sudah dengar, tapi saya bandel. Saya kalau nggak kepengen bangun ya nggak kepengen bangun. Kalau saya nggak mau ke toilet ya ngapain bangun gitu. Nah, persis waktu itu saya duduk sudah 10 jam, saudara. Saya nggak kemana-mana. Udah 10 jam saya duduk, kemudian saya tidur gitu, nggak apa-apa, comfortable, nggak ada yang mengganggu. Tapi kemudian sesudah 10 jam, terus saya melihat sepertinya ada dorongan. Jalan. Jadi saya bilang sama Pak, saya mau jalan. Saya jalan, saudara. Saya jalan ke situ, mau ngapain ya? Saya nggak kepengen apa-apa. Ya udahlah ke toilet aja gitu kan. Jadi saya jalan ke toilet. Sudah sampai di toilet di situ, saya lihat kan. Nah, kalau kamu saudara tahu kalau ada orang di dalamnya, itunya ada merah, tempat kuncinya itu merah. Tapi kalau hijau berarti kosong. Saya ke situ merah, jalan lagi merah. Ya udah saya putar ke sana, ke sebelah sana kan. Nah waktu saya putar ke sana, saya lihat lagi gitu kan. Nah untuk ngelihat itu kan saya mesti gini. Nah pada waktu gini, bang, semaput saya, hilang. Cuma gini saya nggak sadar, sudah just hilang. Ternyata saya pingsan, saya nggak tahu. Pingsan itu ini kebentur sama saya nggak tahu itu biar berdarah-darah saya nggak tahu. Saya jatuh, Pak Sujo nggak tahu dia masih duduk di sana kan. Terusnya ada orang yang jerit yang duduk paling depan situ kan. Ada orang jatuh, terusnya dia bingung, siapa ya? Dia bilang tadi saya baru jalan ke sana, jadi dia ke sana. Terus udah diumumin, ada dokter enggak? Ada dokter enggak? Ada nurse enggak? Ada ini ditanya. Pak Sujo jalan ke depan, orang kamu dokter? Bukan. Dan gitu, itu mungkin istri saya. Terus dia sampai sana, benar saya yang kolaps. Terus saya sudah ditarik oleh mereka itu, ternyata sudah ada nurse, udah ada dokter, semua perempuan. Dokternya perempuan dari Montreal. Terus ditarik, saya masih nggak sadar, tidur di situ. Kemudian mungkin sudah 10 menit atau berapa, baru saya sadar. Saya ngelihat, saya apa ribut ini orang di sini. Saya kan mau gerak gitu. Don't move. Dia takut leher saya patah. Don't move. Aduh, saya bilang, ini apa ini? Saya mikir, oh mungkin saya semaput. Terusnya udah diangkat gitu, saya bilang nomor 1. Karena ini makanya saya dari tadi berkata, latihan saudara. Untuk menyadarkan diri saudara, Kristus ada di dalam kamu ini. Ujilah dirimu, selidikilah. Apakah kamu yakin bahwa Kristus ada dalam diri kamu? Saya begitu melek, saya tahu, wah saya semaput ini. Kenapa ini? Apakah saya kena heart attack? Ya, serangan jantung? Apa saya mau mati? Saya nggak tahu kan. Nah dalam kayak gitu nomor 1, karena saya sadar, menyadari akan keberadaan Tuhan di dalam saya. Saya bilang, Tuhan, ini apa Tuhan? Bagaimana saya harus berpikir? Kenapa? Begitu saya berbicara pada Tuhan, Tuhan kasih ayat sama saya. Ayatnya saya nggak kasih di sini kalau saudara mau catat. Mazmur 118 ayat yang ke-17. Di situ Tuhan berkata, ayatnya berkata, I shall not die, but live and declare the work of the Lord. Aku tidak akan mati, tetapi akan hidup dan akan menyatakan perbuatan baik Tuhan. Nah saya pada waktu mendengar ya, di dalam hati saya, ayat itu tiba-tiba muncul dalam pikiran saya langsung berkata dengan suara keras. Ini ada nurse, ada segala macam. Saya nggak tahu siapa aja yang di sekeliling saya bilang, I shall not die, but live and declare the work of the Lord. Saya katakan gitu. Saudara, itu semua orang kan ribut, akhirnya sampai ke pilot sudah ini, akhirnya katanya plane ini mesti balik. Saudara. Kita barusan melewati Winnipeg, di sini Montreal. Kalau mau diteruskan ke Montreal masih 2 jam.
Saya udah 10 jam. Sudah masih 2 jam lagi sampai Montreal. Untuk sampai ke Montreal terlalu lama. Sehingga pilot mengambil keputusan balik lagi ke Winnipeg. Jadi kapal terbang itu balik, saudara. Itu kapal yang gede, saudara. 400 sekian orang. Itu ruginya buat kapal terbang itu menurunkan saya. Itu luar biasa. Ruginya banyak sekali. Dan dia balik puter, berhenti di Winnipeg. Kemudian saya sudah ditaruh di dalam ini, apa sih itu, yang didorong itu, pintu langsung buka, ambulans sudah datang ke situ. Saya dimasukkan ke dalam ambulans. Dan kemudian saudara saya dibawa, dia ikut, saya dibawa sampai ke Winnipeg. Masuk hospital, saya tinggal di hospital 9 hari. Karena mereka mau tahu apa yang menyebabkan saya sampai pingsan gitu. Dan mereka ketemu bahwa ada blood clot. Tahu apa bahasa Indonesianya? Blood clot. Hah? Iya, darah tersumbat. Jadi blood clot itu naik dari kaki saya ke atas. Sampai masuk ke paru-paru. Kalau saya tadi duduk terus, itu enggak berhenti. Bakal masuk ke otak. Begitu sampai otak mati, orangnya mati. Kalau enggak, paling sedikit stroke. Nah, jadi saya itu seperti dibangunkan, bangun, saya bangun. Nah, yang saya mau terangkan di sini adalah begini. Sadarkan diri kita setiap hari, saudara, akan kehadiran Tuhan di dalam kita. Jadi kalau kita juga tadi perkara benci sama orang, ya, sadarkan roh Tuhan yang di dalam saya bisa mengalirkan kasih itu kepada orang yang kita benci. Pada saat kita mempunyai kepahitan, yakinkan, sadarkan diri dari kita bahwa Kristus yang ada di dalam saya itu memberikan kepada saya pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Saudara, pada saat kita ada di dalam bahaya seperti itu, saya nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya. Tapi saya bilang, Tuhan, apa ini Tuhan? Apa ini? Saya ingin Tuhan berbicara supaya saya tahu saya ada di dalam posisi apa. Begitu Tuhan kasih tahu firman itu, I shall not die but live and declare the work of God. Saudara, hilang semua kekhawatiran, hilang semua ketakutan. Dan saya bisa hadapi. The reason saya mesti tinggal di Winnipeg sampai 9 hari. Karena mereka mau cari tahu apa yang menyebabkan blood clot itu. Nah kalau masih ada, saya nggak bisa terbang. Nah tapi jadi di sini saya mau beritahukan pada saudara, yang saya mau tekankan adalah sini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Kehadiran Tuhan di dalam diri kita itu yang akan memberikan kepada kita ketenangan. Kita tidak akan takut apapun juga. Karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Saya mau sebentar